Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Isnaini dari kelompok 4 Prodi PGMI semester 5 akan membahas tentang formatif. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian formatif, fungsi formatif, tujuan formatif, dan contoh-contoh formatif. Yang pertama yaitu pengertian formatif. Pengertian formatif adalah memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki pembelajaran dan memantau kemajuan peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Jadi guru itu memberikan materi pembelajaran, sedangkan peserta didik itu menerima dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Novita, NPM 1812-6009. Di sini saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang fungsi formatif. Fungsi utama penilaian formatif ialah memberikan umpan balik kepada peserta didik yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman learning mereka. Tidak hanya memberikan nilai, guru juga dapat mengidentifikasi area-area yang mungkin memerlukan peningkatan dan menandai kekuatan mereka selama proses pembelajaran yang berlangsung. Nama saya Arli Sarifa, NPM 1812-6004. Di sini saya akan melanjutkan atau memberi contoh tentang fungsi evaluasi formatif. Nah, formatif tersebut fungsinya atau contohnya yaitu tes yang dilakukan setelah pembahasan tiap bab atau KD seperti pretest dan posttest. Nah, berikut ini akan saya sajikan bentuk contoh fungsi formatif dengan mengelola hasil setiap tujuan pelajaran atau yang disebut dengan TKP. Nah, TKP ini adalah merupakan penjabaran dari pokok bahasan dalam suatu pengajaran. Dalam pengelola ini, kita mencari present tense gagal pada setiap soal dari keseluruhan peserta didik, pengikut tes. Nah, misalnya pada suatu pelajaran IPA untuk kelas SD semester 5 berdasarkan TKP yang disusun. Soal-soal tes sebagai alat evaluasi. Setelah tes dilakukan, kita periksa peserta didik yang gagal pada setiap soalnya. Saya akan meneruskan yang tadi. Proses pembelajarannya itu kita ambil pembelajaran IPA. Di minggu pertama di kelas 5 dan jumlah peserta didik ada 40 orang. Pokok pembahasannya tumbuh-tumbuhan dan peristiwa alam. Yang kedua, hewan dan peristiwa alam. Selanjutnya, soal-soal tes present tense peserta didik yang gagal. Yang pertama, sebutkan manfaat hutan bagi manusia. Kita ambil 25%. Selanjutnya, apakah yang terjadi ketika pohon penebangan secara liar? Kita ambil 10%. Soal nomor 1, dari 40 orang pengikut terdapat 30 orang peserta didik yang menjawab tepat. 10 orang menjawab dengan gagal. Jadi kita ambil 10% dikali 100%, yakni 25% peserta didik yang gagal. Dan contoh dari kelompok kami mudah-mudahan bermanfaat. Saya Airi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dina Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi formatif. Pada dasarnya, tujuan evaluasi formatif sangatlah berbeda dengan evaluasi sumatif. Tujuan evaluasi formatif untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk tersebut lebih efektif dan efisien.
Secara ekstrim dapat dikatakan betapapun kurang efektif atau sangat efektifnya produk itu, evaluator masih harus mencari apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya sehingga kualitasnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Dalam proses pengembangan suatu produk instruksional, pelaksanaan evaluasi formatif adalah suatu keharusan. Hanya dengan cara itulah pengembangan instruksional dapat merasakan yakin bahwa sistem instruksional yang ia kembangkan akan efektif dan efisien di lapangan sesungguhnya nanti. Evaluasi formatif dapat didefinisikan sebagai proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas produk atau program instruksional. Evaluasi formatif ini juga dapat dilakukan dengan cara menguji coba dengan produk atau program yang tengah dikembangkan dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengetahui kelemahan yang ada di dalam produk itu sendiri. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas setelah video saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi sumatif, evaluasi formatif, penempatan, selektif, dan diagnostik. Baiklah, itu tadi adalah materi-materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.